Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun juga, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua karena sudah naik ke kelas 8. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dari kelas 7 kemarin. Sebelum kita membahas materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, marilah kita bersama-sama menyimak lagu Garuda Pancasila agar tumbuh rasa nasionalisme dalam diri kita. Dan lagu ini sesuai dengan materi yang kita akan bahas kali ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama adalah menceritakan sejarah singkat munculnya istilah Pancasila. 2. Menjelaskan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menyebutkan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian Pancasila. Istilah Pancasila pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit, istilah Pancasila sudah ada, yaitu terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dan Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Panca berarti 5, sila berarti sendi atau asas, berbatu sendi yang 5, atau pelaksanaan kesusilaan yang 5, atau Pancasila Krama. Pancasila Krama berisi 1. Tidak boleh mencuri. 2. Tidak boleh berbohong. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh melakukan kekerasan. 5. Tidak boleh minum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obat terlarang. Pengertian Pancasila menurut para tokoh. 1. Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau dasar. Artinya, Pancasila merupakan 5 dasar berupa pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Insinyur Soekarno. Istilah Pancasila dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sehingga pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Bahasan yang kedua
yaitu fungsi Pancasila. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 3. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 4. Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. 5. Fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. 6. Fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang Ipolexosbudhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia yang mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, way of life. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau dalam hidup sehari-hari. 4. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila dijadikan sumber segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikutnya, nomor 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila merupakan keputusan final bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia. 6. Fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dari perpecahan dan konflik dalam masyarakat. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Pancasila menjadi intisari dan tujuan bangsa yang terdapat dalam sila-sila dalam Pancasila. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bahasan yang ketiga, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang A, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berisi 1. Menetapkan dan menegaskan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pembukaan alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. 2. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang kembali mengaktifkan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian Pancasila sebagai ideologi dan dasar
negara, serta pandangan hidup bangsa. 3. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sebuah pandangan, ideologi, dan gaya hidup bangsa Indonesia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. 4. Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 yang isinya tentang cara dalam melakukan pengamalan dan penghayatan Pancasila. Dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, kita mengambil suatu kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara mengalami proses yang sangat panjang. Nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dari zaman Majapahit hingga saat ini. Nilai-nilai itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang Ipolexosbudhankam atau ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu, anak-anakku, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana anak-anakku semua dengan penjelasan Ibu tadi? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Semoga kita bisa bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.